Halo teman-teman, kembali lagi bersama di LNF Trilogy. Kali ini kita akan membahas sebuah film unik berjudul Swiss Army Man. Film drama komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Ceritanya mengangkat petualangan aneh seorang pria dengan mayat yang entah bagaimana menjadi sahabat sekaligus alat serbaguna dalam perjalanannya mencari jalan pulang. Kalau sudah siap, yuk kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan pemandangan suram. Seorang pria bernama Hank Thompson terdampar di sebuah pulau kecil di tengah lautan Pasifik. Terisolasi dan putus asa, Hank memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tali sudah melilit di lehernya, siap mengakhiri segalanya. Namun, saat ia hendak melompat, pandangannya tertuju pada sosok pria yang terdampar di pantai. Usaha bunuh diri Hank pun terhenti. Dengan rasa penasaran dan sedikit harapan, ia bergegas menghampiri pria tersebut. Sayangnya, ketika diperiksa lebih dekat, pria itu sudah tak bernyawa. Tubuhnya pucat, kaku, dan membengkak. Meski begitu, Hank mencoba memberikan pertolongan darurat, berharap mayat itu masih bisa diselamatkan. Alih-alih mendapatkan respon, Hank hanya mendengar suara kentut dari tubuh pria itu. Harapan Hank pupus, dan ia kembali mempertimbangkan untuk melanjutkan usahanya mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum sempat melakukannya, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tubuh mayat itu mulai bergerak, melayang di air, seolah-olah digerakkan oleh gas di dalam tubuhnya. Karena penasaran, Hank menyeret mayat itu ke laut. Di sana ia mencoba sesuatu yang lebih aneh lagi, menaiki tubuh mayat seperti jet ski, menggunakan dorongan gas yang untuk meluncur di atas air. Anehnya, metode ini berhasil. Meski perjalanannya tidak berjalan mulus, Hank sempat jatuh ke laut dan hampir tenggelam. Tetapi sesaat selanjutnya ia mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau lain. Rasa bahagia menyelimuti Hank. Ia berteriak kegirangan, menceritakan pengalaman anehnya kepada siapa saja, meski jelas tidak ada siapapun yang mendengar. Dalam euforia, Hank memeriksa ponselnya. Sayangnya tidak ada sinyal. Yang terlihat hanyalah foto seorang wanita cantik yang ia jadikan wallpaper. Siapakah wanita itu? Untuk saat ini kita hanya tahu bahwa ia sangat berarti bagi Hank. Meski pulau baru ini terasa menjanjikan, Hank sadar ia belum sepenuhnya selamat. Dengan berat hati ia bersiap melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Namun, ia tidak tega meninggalkan mayat itu begitu saja. Dalam kondisi lelah, Hank memutuskan untuk membawa mayat tersebut bersamanya. Kali ini, ia tidak lagi menyeretnya, tetapi menggendongnya di punggung sambil berjalan menembus hutan. Malam pun tiba, dan Hank menemukan gua kecil untuk berlindung. Hujan deras turun, membuat suasana semakin dingin dan muram. Hank mengumpulkan air hujan ke dalam sebuah gelas bekas yang ia temukan. Di dalam gua yang sempit, ia berbaring di samping mayat itu, mencoba bertahan dari dinginnya malam. Dan malam itu juga Hank tidak bisa tidur. Dikelilingi oleh kesunyian, ia mulai menyanyikan lagu Nina Bobo. Tetapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mayat yang tergeletak di sampingnya. Seolah sedang menenangkan seorang anak, Hank dengan lembut mengangkat tubuh mayat itu, membaringkannya di pangkuan. Ia bahkan menyelimuti mayat tersebut dengan jaket yang ia temukan, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka tak saling mengenal, mayat itu hanyalah sosok asing yang ia temukan di pulau terpencil. Saat pagi tiba, Hank terbangun karena suara aneh. Ia mendapati seekor musang sedang menjilati mulut mayat tersebut. Karena panik, Hank langsung mengejar musang itu dengan harapan bisa menangkapnya untuk dimakan. Namun usahanya gagal, dan lebih sial lagi, ia tak sengaja menendang air yang telah ia tampung semalaman. Frustasi, Hank berteriak marah di depan gua. Merasa harapannya untuk mendapatkan air hilang begitu saja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Hank hendak meninggalkan gua, dari mulut mayat itu tiba-tiba keluar air dalam jumlah banyak. Hank yang awalnya panik segera menampung air tersebut dan meminumnya. Saat ia masih terkejut dengan kejadian itu, mayat itu tiba-tiba mulai bergumam. Tak lama kemudian, mayat itu memperkenalkan dirinya sebagai Manny. Hank awalnya mengira ia berhalusinasi akibat kelaparan. Tapi saat Manny mulai berbicara dengan jelas, Hank tersentak dan bahkan meninju mayat tersebut. Mencoba memastikan apa yang ia lihat benar-benar nyata. Ketika akhirnya menerima bahwa Manny benar-benar hidup, walaupun tetap tidak wajar, Hank mulai mengajaknya berbicara.
Ia bertanya tentang masa lalu Manny, tetapi tampaknya Manny sudah melupakan segalanya, termasuk siapa dirinya. Seiring waktu, Manny mulai menunjukkan kepribadiannya yang polos dan penuh rasa ingin tahu. Ia seperti seorang anak kecil yang selalu ingin tahu tentang segala hal yang ia lihat. Sementara itu, Hank dengan sabar menjelaskan semuanya, seperti seorang ayah yang sedang mendidik anaknya. Di tengah perjalanan, Hank memanfaatkan sampah yang ia temukan di hutan untuk menjelaskan tentang berbagai konsep kepada Manny, dari kehidupan, cinta, hingga ekonomi. Kreativitas Hank terlihat jelas saat ia mengubah sampah menjadi alat peraga untuk membantu Manny memahami dunia. Namun pertanyaan Manny yang terus-menerus terkadang membuat Hank kewalahan. Ada saat ketika Manny bertanya tentang sesuatu yang bahkan Hank sendiri tidak tahu jawabannya. Ketika frustasi memuncak, Hank marah dan menyuruh Manny untuk diam, bahkan menyuruhnya mati kembali. Yang mengejutkannya, Manny benar-benar diam, tidak berbicara sama sekali setelah itu. Kebisuan Manny terus berlanjut, hingga mereka bertemu dengan seekor hewan buas yang nyaris menyerang mereka. Saat mencoba melarikan diri, Hank malah terpeleset dan mereka berdua jatuh ke lembah yang cukup dalam. Di lembah itu, Manny tanpa sengaja melihat ponsel Hank yang terjatuh dan menyala. Ia melihat foto seorang wanita cantik di wallpaper ponsel itu juga. Wanita itu bernama Sarah. Manny dengan rasa penasaran seperti anak kecil memohon kepada Hank agar ia diizinkan melihat foto itu sekali lagi. Namun, Hank hanya mengambil ponselnya dan menyimpannya kembali, memilih untuk tidak membahas lebih jauh tentang wanita itu. Setelah terjatuh ke dalam lembah, Hank berusaha keras memanjat kembali ke atas. Di tengah usahanya, Manny terus mengisyaratkan keinginannya untuk melihat foto wanita di ponsel Hank. Namun Hank sengaja mengabaikannya, merasa tak nyaman jika Manny terus menatap gambar Sarah, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya terganggu. Manny kemudian menunjukkan gestur aneh, memberi ide agar Hank berdandan menyerupai wanita di foto itu. Awalnya Hank merasa jengkel, tapi dorongan yang tidak ia mengerti membuatnya mengikuti permintaan tersebut. Dengan kain-kain usang dan peralatan seadanya, Hank mengubah penampilannya menjadi mirip Sarah. Manny tampak terhibur, tetapi sikapnya juga memperlihatkan bahwa ia tengah berusaha keras mengingat sesuatu dari masa lalunya. Sayangnya meskipun berkali-kali mencoba, tidak ada memori yang muncul. Seiring waktu, Hank mulai menyadari betapa uniknya tubuh Manny. Kemampuan Manny untuk menghasilkan air bersih dari mulutnya, bergerak di dalam air menggunakan kentutnya, hingga memanfaatkan tubuhnya untuk memotong kayu atau melontarkan benda-benda, menjadi keunggulan yang Hank manfaatkan sebaik-baiknya. Hank dengan kreativitas yang muncul dari keterbatasan menciptakan berbagai benda, mulai dari gubuk hingga sesuatu yang menyerupai mobil kayu. Mereka seakan menjalani kehidupan kecil yang baru di tengah keterasingan hutan. Namun keesokan harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, terus mencari jalan keluar dari hutan. Hank tetap membawa Manny di pundaknya. Perjalanannya membawa mereka ke sebuah pipa air tua yang berkarat, terbentang di atas sungai. Hank merasa bimbang, tetapi ia akhirnya mencoba menyeberangi pipa itu dengan hati-hati. Seperti yang ia takutkan, pipa itu patah saat ia berada di tengah. Hank dan Manny jatuh ke sungai di bawahnya. Dengan susah payah, Hank kembali ke permukaan air, tetapi ia segera menyadari bahwa Manny tenggelam lebih dalam. Karena panik, ia menyelam untuk menyelamatkan Manny. Tubuh Manny dengan kemampuan ajaibnya membantu mereka naik ke permukaan dan menyeberangi sungai. Malam itu mereka membuat perapian. Hank merenung hubungannya dengan ayahnya, hubungan yang selalu dingin dan penuh jarak. Pemikiran ini bercampur dengan refleksi tentang kemampuan Manny yang luar biasa, tetapi juga membawanya pada kenyataan bahwa dunia luar mungkin tidak akan pernah menerima Manny dengan segala keunikannya. Pikiran ini memunculkan perasaan dilematis di dalam dirinya. Namun saat pergi sebentar untuk buang air, Hank menemukan jalan raya. Mobil-mobil melintas di kejauhan, memberi sinyal bahwa peradaban sudah dekat. Ia memeriksa ponselnya dan mendapati sinyal yang kembali tersambung. Puluhan pesan masuk membanjiri layar, termasuk pesan dari ayahnya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Hank tertegun melihat campuran emosi antara haru dan kesedihan. Ketika ia membuka media sosial Sarah, ia mendapati kenyataan pahit. Sarah terlihat bahagia, tetapi bersama pria lain. Gambaran itu meremukkan perasaannya. Dengan pikiran yang kacau, ia kembali ke tempat Manny, berniat menceritakan apa yang baru saja ia temukan. Saat ia tiba, seekor beruang besar tengah mengobrak-abrik persediaan makanan mereka.
Heng yang panik segera mencari cara untuk mengusirnya. Ia mengambil kerikil dan mencoba memanfaatkan tubuh Manny untuk melontarkannya seperti peluru. Tetapi Manny tetap diam, tidak merespon. Matanya tertuju pada ponsel Heng, pada gambar Sarah yang sempat terlihat. Dari gestur Manny, jelas bahwa ia merasa kecewa. Perasaan terpinggirkan yang terus mengendap membuatnya murung, seperti anak kecil yang merasa tak diinginkan. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh canda dan kreativitas mulai merenggang. Heng menyadari perjalanan ini kini tak hanya melawan alam liar, tetapi juga harus menghadapi retaknya hubungan yang sempat memberikannya harapan di tengah keputusasaan. Heng berusaha keras mengusir beruang yang menyerang mereka, tetapi perjuangannya membawa luka. Cakaran beruang melukai kakinya, membuatnya hampir tak bisa berdiri. Dengan segala upaya terakhir, ia memanfaatkan tubuh Manny yang bisa menghasilkan percikan api dan kentut ajaib. Serangkaian ledakan kecil melontarkan mereka ke atas hingga tersangkut di dahan pohon. Di sana, Manny mulai menangis. Kekecewaannya terhadap Heng dan pada kenyataan yang terus membuatnya merasa tidak diterima terlihat jelas. Rasa frustasinya memunculkan kekuatan baru. Manny kini bisa mengendalikan gerakan tubuh Heng melalui pikirannya. Dengan mudah ia membuat Heng terjatuh dari pohon. Beruang itu langsung mendekat kembali, menyeret Heng yang kesakitan. Jeritan Heng memecah keheningan hutan, tetapi Manny tetap membiarkannya. Di tengah keputusasaan, Heng menunjukkan ekspresi yang berbeda. Meski tubuhnya terkapar dan terluka, ia tersenyum, seolah menerima apapun yang akan terjadi. Rasa penerimaannya itu entah bagaimana mempengaruhi Manny. Perlahan, sebagian tubuh Manny yang sempat kaku mulai bergerak kembali. Manny kemudian menjatuhkan dirinya dari pohon dan membakar tubuhnya sendiri. Api yang berkobar di tubuh Manny membuat beruang itu takut dan melarikan diri. Dengan luka yang menghitam, Manny menyeret Heng yang tak sadarkan diri keluar dari bahaya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di halaman belakang rumah Sarah. Heng yang mulai sadar menolak masuk ke rumah tersebut. Perdebatan terjadi di antara mereka, tetapi semuanya terhenti saat seorang anak perempuan, Putri Sarah, melihat mereka dari jendela. Anak itu menangis ketakutan melihat Manny dengan tubuh yang terluka dan aneh. Tangisannya menarik perhatian Sarah, yang segera keluar untuk menenangkan anaknya. Sarah terkejut mendapati Heng dan Manny berada di sana. Penjelasan dari Manny tentang petualangan mereka, meski tak mudah dipahami, membuat Sarah merasa simpati. Namun keadaan Manny semakin memburuk. Tubuhnya mulai tak merespon lagi, dan akhirnya ia benar-benar berhenti bergerak. Tim medis tiba tak lama setelahnya, membawa Heng yang terluka untuk diobati. Sementara itu tubuh Manny dimasukkan ke dalam kantung jenazah untuk diautopsi. Dalam kekacauan itu, sebuah kesalahpahaman terjadi. Ponsel Heng yang tertinggal di dekat Manny membuat polisi mengira Manny adalah Heng. Ayah Heng tiba dengan wajah penuh kesedihan, menangis di depan kantung jenazah. Ia yakin bahwa anaknya telah meninggal, tanpa menyadari Heng yang sebenarnya masih hidup sedang dirawat di tempat lain. Di tengah kekacauan itu, identitas Heng terungkap. Dalam sebuah wawancara, Heng mengaku bahwa namanya adalah Heng, bukan Manny. Sarah yang mulai memahami hubungan mereka, bertanya tentang foto dirinya yang ada di ponsel Heng. Heng hanya menjawab bahwa Sarah terlihat bahagia, sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan. Setelah itu tanpa peringatan, Heng membawa mayat Manny keluar dari fasilitas tersebut. Dengan Manny yang tak lagi bernyawa, Heng kembali masuk menuju hutan. Polisi, ayahnya, Sarah, suami Sarah, dan beberapa wartawan mengejarnya. Mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi terpencil, di mana Heng telah menciptakan dunia kecil dari tumpukan sampah, gubuk kendaraan, dan peralatan yang semua berasal dari kreativitasnya, memanfaatkan apa yang ia temukan. Heng terus berjalan hingga mencapai pantai. Menyeret tubuh Manny yang terbungkus kain, orang-orang hanya bisa menatap, bingung oleh tindakan Heng. Dengan suara lirih, Heng berbicara pada Manny yang tak lagi bisa menjawab. Di mata orang lain, itu hanya sebuah mayat yang tak lebih dari sekedar beban. Polisi akhirnya menghentikan langkah Heng, memborgolnya dengan paksa. Di bawah tatapan semua orang, Heng tetap tersenyum, seolah puas dengan semua yang telah ia lakukan. Ia tahu, meski Manny telah pergi, pengaruh Manny akan terus hidup dalam dirinya. Ketika Heng akhirnya ditahan oleh polisi, sebuah suara kentut tiba-tiba terdengar, membuat semua orang yang hadir di lokasi menatap jijik ke arahnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari Heng.
melainkan dari tubuh Manny yang tadinya dianggap mati. Kejutan tidak berhenti di sana. Tubuh Manny yang terlihat tak bernyawa mulai bergerak lagi, perlahan tetapi pasti. Manny membawa dirinya sendiri menuju lautan, meninggalkan Hank dan kerumunan yang tertegun melihat kejadian itu. Sebelum menghilang ke dalam ombak, tubuh Manny tampak tersenyum ke arah Hank. Wajah Hank berubah, dari penuh rasa bersalah dan frustasi menjadi lega dan puas. Orang-orang yang menyaksikan akhirnya ikut tersenyum, bahkan tertawa kecil, menganggap semua itu absurd sekaligus mengharukan. Di saat Manny menghilang ke laut, Hank tahu bahwa dirinya telah diselamatkan. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dari kehampaan yang ia rasakan selama ini. Manny meskipun hanya tubuh tanpa jiwa yang penuh keanehan, telah mengajarinya arti kehidupan, persahabatan, dan menerima dirinya sendiri. Cerita ini berakhir dengan Hank yang berdiri di tepi pantai, tidak lagi merasa sendirian. Manny mungkin telah pergi, tetapi kenangannya tetap hidup di dalam dirinya. Dan itulah akhir dari ceritanya. Sekian pembahasan tentang film Swiss Army Man. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.